inilah mungkin sudah cukup lama jadi pegawai ya. Pengangkatan 2022 ya, 2022, tapi ada yang sudah lama juga, 2012, 2010, 2006, 2009, 2005 ada, 2006, wah udah cukup lama. Dan dari sisi Satker, banyak dari BPS ya, dari kantor statistik BPS Kabupaten, tersebar ini dari timur rata-rata ya, dari Sulawesi juga ada, Kalimantan. Apakah sudah tampil Bapak? Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Jadi, ya, view-nya view galeri ya. Saya kalau nggak ngelihat peserta itu nggak ini, biar afdol ya. Sebentar. Bisa galeri besar ya. Oke Bapak Ibu, jadi tadi ya poinnya, bendahara ini memiliki kewajiban, dua macam kewajiban, jadi aspek material dan formal ya. Bisa lanjut Mas? Ini Pak, saya sudah kasih kontrol, bisa diklik aja Bapak dari sana Pak. Oh, saya bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini materi yang nanti kita akan bahas ya, Bapak-Ibu sekalian. Ada 4 pokok bahasan, yaitu terkait dengan pengantar perpajakan, kemudian pajak penghasilan, BPN, dan bea meterai. Inilah nanti yang kita akan diskusikan. Mungkin karena waktu, nanti bahasanya tidak bisa terlalu detail ya. Tinggal nanti kalau syukur bisa kita berdiskusi gitu ya. Nah, terkait dengan kewajiban perpajakan bendahara ini, tadi sudah saya singgung ya, ada 2 kewajiban, yaitu kewajiban material dan kewajiban formil. Kewajiban material ini terkait dengan bagaimana bendahara mampu melakukan perhitungan ya, perhitungan pajak-pajak yang terutang, yang tentunya nanti oleh bendahara harus dilakukan pemungutan atau pemotongan dan sekaligus juga penyetoran. Nah, adapun pajak-pajak yang harus dihitung itu secara garis besar meliputi ada pajak penghasilan, ada PPN, ada bea meterai. Pajak penghasilan ini ada PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh final. PPh final ini ada PPh pasal 4 ayat 2 misalnya. Kemudian juga terkait PPN dan PPNBM dan bea meterai. Ini terkait dengan perhitungan perpajakannya. Kemudian terkait dengan kewajiban formil, bendahara mestinya mendaftarkan diri ya kalau misalnya Satker belum punya NPWP. Kemudian melakukan proses tadi pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pembukuan ya. Dan tentunya landasannya adalah Undang-Undang KUP. Nah, kemudian tadi terkait dengan jenis-jenis pajak tadi ya, kita mesti paham betul jenis-jenis dari pajak. Jadi seorang bendahara tentunya, karena bendahara ini punya melekat ya kewajiban sebagai wajib pungut WAPU. Jadi kalau melakukan transaksi dengan ketentuan tertentu ya, tentunya memperhatikan ketentuan yang ada, tentunya bendahara punya kewajiban
untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Sebentar, kok hilang sendiri. Oke. Kok hilang, Mas? Di back aja, Pak. Oke. Nah, ini. Nah, untuk melakukan pemungutan tentunya tadi di awal sudah disinggung sedikit. Bendahara mesti melakukan memahami objeknya apa gitu ya. Jadi jenis-jenis pajaknya apa? Apakah pajak penghasilan? Kalau pajak penghasilan misalnya ada pajak penghasilan apa? Oh, ini kayaknya dimenitin ya. Wah, lupa. Belum saya setel. Jadi inilah jenis-jenis pajak yang nanti kita akan diskusikan secara lebih detail gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah perbedaan dari tiap jenis ini gitu ya. Misalnya PPh 21 itu objeknya atau subjek pajaknya siapa? Ini PPh 21 dan PPh 26 ini mirip, ada kemiripan gitu ya. PPh untuk orang pribadi, tapi tentunya orang pribadi yang berbeda gitu ya. Kalau PPh 21 itu untuk subjek dalam negeri, kalau PPh 26 itu subjek pajak luar negeri. Kemudian ada PPh pasal 22. Ada PPh 23. Ini saya kira perlu dipahami betul di dalam konteks penerapannya nanti. Nah, terkait dengan PPh 22 misalnya ini adalah pajak yang dikenakan atau dipotong, dipungut atas pembelian barang misalnya. Pembelian barang. Jadi setiap bendahara membayar misalnya transaksi pembelian barang dengan nilai tertentu dan syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi, atau setelah memenuhi batas ketentuan yang sudah diatur, maka bendahara mesti melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 22. Jadi ini transaksi atas penyerahan barang atau pembelian barang. Kemudian PPh 23 misalnya. Ini pajak atau pemotongan pajak terkait dengan pembayaran jasa misalnya. Selain jasa konstruksi dan sewa. Jadi jasa dan sewa. Selain, untuk sewanya ini selain sewa tanah dan bangunan. Gitu ya. Nah, ini yang sewa tanah dan bangunan ini masuk di PPh final. Adapun, nah kemudian pajak yang lain lagi adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Pajak penjualan barang mewah. Pajak pertambahan nilai karena barang mewah ya, konteksnya ya lebih pajak penjualan barang mewah. Oke, inilah jenis-jenis pajak yang mestinya Bapak Ibu pahami. Kemudian selain itu tadi ada bea meterai. Jadi dalam konteks seperti apakah bea meterai itu dikenakan? Itu nanti kita akan diskusikan lebih detail di materi selanjutnya. Dan itu kira-kira yang nanti kita akan diskusikan secara lebih detail. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh silakan langsung saja ajukan pertanyaan, bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, kemudian ketentuan lain yang mesti dipahami ya terkait dengan ini masih dalam lingkup kewajiban perpajakan bendahara ya yang mesti bendahara pahami, yaitu jatuh tempo dari pembayaran dan pelaporan pajak. Jadi saya kira ini yang mesti dipahami oleh seorang bendahara ya. Jadi pembayarannya menggunakan mekanisme apa? Apakah mekanisme UP atau mekanisme langsung? Maka kemudian di situ ada batas pembayaran atau selambat-lambatnya berapa hari itu ya, batas dari sejak transaksi dilakukan. Dalam hal ini konteksnya penyetorannya. Di sini ada ketentuan yang Bapak Ibu perlu pahami gitu ya. Jadi
disetor 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Nah, ini misalnya kalau terkait dengan misalnya PPh tadi ya, kecuali kalau pembayaran langsung ya, karena pembayaran langsung itu sifatnya dipotong dari SPM, maka proses penyetorannya tidak dipotong itu tadi ya. Jadi sama dengan tanggal pelaksanaan pembayaran. Adapun batas pelaporan, nah ini bisa dipahami di sini. Kalau mau ini coret-coretan pakai bisa di sini ya. Ada ini enggak? Enggak. Pena itu di mana, Mas Suri ya? Kalau kita mau lihat mau kasih coret-coretan? Oh ini ya. Oke. Oh, tapi nggak bisa. Nyetopnya gimana nih? Tadi saya masih mau balik ke sebentar. Agak ribet juga ya. Kalau nyetop pena gimana nih, Mas? Nyetop pena mau munculin pena gitu ya. Oh, ada plus minusnya. Ini sebentar. Nah, kamu mau balik ke mau coret-coretannya di sini maksud saya. Ini jalan sendiri ya. Boleh dimunculin penanya di sini ya. Ini pointer. Saya pakai. Lewat lagi. Jadi pointer saya kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi tanda panahnya kelihatan ya. Siap, kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Jadi saya ingin menggarisbawahi ini ya, batas-batas ketentuan ya terkait dengan batas pembayaran atau penyetoran gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ada 7 hari itu kalau kaitannya dengan UP. Kemudian batas pelaporannya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Nah, ini yang perlu dibaca nih ketentuannya nih di bawah nih. Nih ya, kalau hari libur, penyampaian laporan wajib pajak dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya, tanggal jatuh tempo. Itu ya, keterangan di bawahnya nih, mohon dipahami. Terbaca ya di monitor Bapak Ibu sekalian? Siapa? Iya, iya terbaca Pak. Ya, nanti kalau ada yang nggak jelas silakan ditanyakan, diklarifikasi. Nah, berikutnya terkait dengan penyetoran dan pelaporan ya, ini di mekanismenya. Nah, penyetoran dan pelaporan pajak ini dapat dilakukan menggunakan bisa kalau sekarang dengan aplikasi Bupot ya, bukti potong ya, instansi pemerintah nih melalui link ini. Linknya di pajak.go.id ya, Bupotip gitu ya, macam itu. Oke. Ini sekarang lebih sifatnya ke tidak langsung tatap muka ya, artinya bisa dilakukan secara online. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan sanksi ya, sanksi jika bendahara misalnya terlambat melakukan penyetoran. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran, nah ini sanksinya, ini dikenai sanksi administrasi, dihitung sesuai KMK yang ditetapkan setiap bulan. Jadi nanti diperhatikan KMK terkait dengan sanksi administrasi ini. Setiap bulan berubah. Jadi tentunya ada penetapan setiap bulannya. Kemudian sanksi tidak atau terlambat melapor. Jadi tadi ada istilah terlambat setor. Kalau
berikutnya terlambat melapor. Misalnya terkait dengan kewajiban pelaporan SPT, ya. SPT, misalnya seperti bulan sekarang ini, terlambat lapor SPT, batas akhir melapor SPT kan tanggal 31 Maret ya, misalnya. Ya, kalau terlambat misalnya, nah di sini yang perlu diperhatikan ada sanksi administrasinya berupa denda 500.000 untuk SPT masa unifikasi PPN. Kemudian 100.000 untuk SPT masa PPH, gitu ya. 500.000 ini adalah untuk badan ya biasanya ya. Kalau yang orang pribadi itu 100.000. Itu menyangkut keterlambatan ya yang perlu diperhatikan kalau misalnya WP atau bendahara, karena setiap kita yang punya NPWP kan punya kewajiban melapor SPT ya setiap tahunnya. Jadi keterlambatan dari setiap laporan SPT tadi ada konsekuensi sanksi atau denda. Nah, kemudian terkait dengan kode akun pajak. Nah, ini saya kira perlu dipahami juga oleh para bendahara agar jangan sampai kemudian salah memberikan label akun atau jenis setorannya. Jadi akun pajaknya apa, jenis setorannya apa misalnya. Jadi misalnya dengan kode jenis setoran 100. Kode jenis setoran 100 ini untuk PPh pasal 21, masa ya. Ini untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT masa PPh pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada kurang bayar atau apa, tapi belum diperiksa sampai ada pemeriksaan dari kantor pajak misalnya, ini menggunakan kode 100, gitu ya. Adapun kode akun PPh 21-nya sendiri adalah ini di atas di 411121. Jadi kode 21-nya ini ke bawah ini. Kalau untuk mengingat-ingat kode mata anggaran atau akun ya, kalau istilahnya sekarang akun pajak untuk PPh 21 ini di kode 2 digit terakhirnya ini yang digunakan 21 gitu ya. Sebentar. PPh pasal 21 ini. Nah, kemudian nanti jenis setorannya ini kode 100 ini kalau PPh 21-nya ini adalah setoran yang masih tercantum di dalam SPT masa. Jadi konteksnya ini misalnya kalau belum melewati ya, belum sampai ada pemeriksaan, kemudian masih ada pajak yang kewajiban perpajakan yang masih perlu diselesaikan. Nah, kemudian menggunakan kode 402 ini PPh final pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI Polri dan para pensiunannya. Jadi ini lebih pada PPh yang sifatnya bukan PPh atas gaji yang diterima misalnya. Jadi ada honorarium misalnya atau imbalan lain yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri dan para pensiunannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membayar honor ada suatu kegiatan, misalnya memanggil narasumber, kemudian atas narasumber tadi diberikan honorarium, maka menggunakan kode 402 ini. Nah, kode 100 misalnya ini digunakan untuk SPT atau untuk pembayaran PPh 21 atas
potongan yang sifatnya rutin ya, kayak gaji misalnya, pembayaran gaji dan sebagainya. Semacam itu. Oke, yang 402 atau honorarium ini biasanya kan sifatnya final ya. Sifatnya final. Nanti kita akan lihat di perhitungannya di PPh 21 di materi berikutnya, di pokok bahasan berikutnya. Kemudian, Bapak izin bertanya. oke, silakan. Dari siapa? Muhammad Salahuddin dari Palopo. Yang saya tanyakan untuk kode jenis setoran untuk PPh 21 yang bukan pejabat atau bukan PNS. Ya. Apa yang ingin ditanyakan? Misalnya kayak tenaga kontrak, pramubakti, itu kode jenis setorannya di mana ya Pak? Oh, pramubakti ini kaitannya dengan yang honorarium yang diterima rutin. Iya, honor kegiatan misalnya. Yang pramubakti. Iya. Oke, nanti kita bisa lihat ya. Oh ya, siap Pak, siap. Oke, ya. Ini masuk PPh 22. Kalau pramubakti, nah sebentar sambil ini ya. Nanti kita cek lagi. Kalau sifatnya, intinya konteksnya dalam hal ini, yang kode jenis setoran 100, ini yang sifatnya rutin ya, bulanan, yang biasanya kalau konteksnya PNS itu terkait dengan pembayaran gaji, semacam itu ya. Kemudian kalau yang 402 ini yang sifatnya final. Nah, tinggal kalau konteksnya tadi, pramubakti tadi, apakah dia masuk dalam kategori sifatnya final atau tidak pembayarannya. Artinya PPh-nya kalau misalnya kalau pramubakti non PNS gitu ya, biasanya kan menggunakan norma itu. Nanti di belakang kita akan ini kalau perhitungannya ya, yang 50% dikali besarnya honor yang diberikan terus dikali 5% itu tarifnya biasanya. Itu kan sifatnya final ya. Nah, itu konteksnya lebih ke sebentar tadi ya, 402 ini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita lihat, kita cek di ketika kita melakukan perhitungan di belakang. Nanti akan ada contoh di belakang. Nah, ini untuk PPh 22 dan kode jenis setoran ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini berbagai jenis setoran ya. PPh pasal 22 ini kembali ke 100 ini sifatnya massa gitu ya. PPh massa artinya tidak bersifat final. Jadi kalau misalnya masih ada kekurangan pembayaran nanti bisa ditambahkan lagi dalam konteks ada akumulasi, nilai akumulasi penghasilannya berapa, seperti itu ya, konteks PPh massa ini. Kemudian ada kode-kode yang lain, ada 900, 910, ini terkait dengan sumber-sumbernya juga misalnya. Kalau misalnya 900, ini yang dipungut oleh selain bendahara. Pemungutnya selain bendahara. Kemudian 910 itu sumbernya APBN, 920 APBD, nah 930 itu beban dana desa misalnya. Ini terkait dengan kodenya. Tadi sekali lagi kode akunnya ini ya di atas Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya kira untuk mengingatnya mudah. Jadi PPh pasal 22. Nah, ekornya juga 22. Tapi nanti harus diperhatikan untuk PPh 23 tidak otomatis kemudian ekornya 23. Itu aja. Anomalinya aja mungkin yang perlu dicek, perlu
perhatikan. Oke, kita lanjut. Ini masih, nah, kembali terkait dengan kode. Di sini ya, perlu diperhatikan, PPH pasal 23, ternyata ekornya tidak 23, ekornya 24, kode akunnya. Nah, kalau kode jenis setorannya, saya kira relatif. Nah, ini PPH 100 ya, sorry, kode jenis setoran 100, kalau kode akunnya 41 11 24, dengan kode jenis setoran 100. Nah, ini konteksnya, ini keterangannya untuk pembayaran PPh pasal 23 yang harus disetor. Nah, selain PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa yang tercantum dalam SPT masa PPh pasal 23, termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Oke, kemudian kode 104, kode jenis setoran 104 untuk PPh pasal 23 atas jasa, ini disetor atas jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT masa pasal 23. Oke ya. Selanjutnya, untuk PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 misalnya, atas hak atas tanah dan bangunan. Kalau kode akun PPh final ini adalah 41 11 28. Nah, kode jenis setorannya di sini ada, bisa Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya 402 itu untuk jenis setoran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi terkait dengan jual beli tanah dan bangunan misalnya. Ini kodenya, kode jenis setorannya 402. Ini untuk PPh final PHTB ya istilahnya ya. Pengalihan hak atas tanah. BEA kalau di pemerintah daerah ini ya biasanya terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau bangunan. Jadi terkait dengan pajak penjualan misalnya. Nah, kemudian 403 itu terkait dengan persewaan. Kalau yang 402 tadi pengalihan ini bahasa lainnya ya mungkin bisa diartikan penjualan ya. Kemudian untuk 403 ini sewa tanah dan bangunan. 409 ini untuk jasa konstruksi. Kemudian 410 dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Oke. Kemudian nah, untuk PPN misalnya. Ini kode PPN kalau tadi 41111 ya. PPN 41112. Kode belakangnya 11. Nah, kode akun jenis setorannya masih mirip dengan yang di PPh. Saya kira ini ya. Kemudian berikutnya, nah, terkait dengan bagaimana bendahara melakukan perhitungan atas pajak penghasilan ya, atas pajak penghasilan. Nah, kita mulai dari PPh
pengertian penghasilan dulu ya. Pengertian pajak penghasilan. Baru nanti kita masuk ke jenis-jenis pajaknya. Nah, pengertian dari pajak penghasilan ini tentunya penghasilan ini diberikan atas pekerjaan atau konsekuensi dari jabatan, kemudian jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi. Nah, di sini bisa berupa gaji, bisa berupa upah, bisa berupa honorarium. Nah, ini kalau kita pilih subjeknya, bisa subjek dalam negeri, bisa subjek luar negeri. Nah, dengan melihat subjeknya ini tadi, dari dalam negeri atau luar negeri, kemudian kita bisa menentukan jenis PPh-nya. Untuk dalam negeri, otomatis kita kategorikan sebagai PPh pasal 21. Nah, adapun subjek luar negeri, itu PPh pasal 26. Jadi ini ketika subjeknya adalah orang pribadi, gitu ya. Subjeknya orang pribadi. Jadi ada dua jenis subjek orang pribadi. Kalau kita lihat asalnya, kita kategorikan dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kalau dalam negeri itu PPh 21, kalau luar negeri itu PPh 26. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan ya, yang belakangan agak menjadi viral ya beberapa waktu lalu. Jadi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Ini konteksnya adalah ketika misalnya seseorang melakukan usaha, misalnya ketika nilai brutonya, nilai peredaran brutonya itu tidak sampai mencapai 500 juta rupiah, maka tidak dikenakan. Nah, baru dikenakan nanti setelah nilainya mencapai atau di atas 500 juta rupiah. Ini beberapa waktu yang lalu kan disalahartikan gitu ya oleh netizen itu. Salahlah kalau di contoh-contoh yang ada di viral itu Ibu Menteri Keuangan sampai mencontohkan ya misalnya penjual bakso yang punya peredaran nilai nggak sampai 500 juta rupiah dalam 1 tahun, berarti dia nggak perlu bayar pajak. Karena beberapa waktu yang lalu sempat timbul semacam salah persepsi ya, seolah-olah semua usaha kecil itu pukul rata semua, kenain pajak semua. Nah, kita cek ini ketentuannya, gitu ya. Jadi dalam 1 tahun pajak, kalau peredaran brutonya tidak mencapai 500 juta rupiah, itu tidak dikenain PPh seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan subjek pajak PPh pasal 21 ini, ada pegawai dan bukan pegawai. Kemudian ada peserta kegiatan. Ada peserta kegiatan. Oke ya, kita perhatikan. Ada pegawai, bukan pegawai, kemudian peserta kegiatan. Kalau konteksnya sebagai pegawai, ini tadi kembali ke kode, ini sebenarnya tadi lebih condong ke 100. Tadi ya, kode setorannya tadi ya. Kalau kode akun pasal 21-nya tadi sudah ada tersendiri ya. Nah, kemudian tinggal dilihat apakah tadi yang bukan pegawai misalnya itu dari dalam atau dari luar negeri misalnya subjeknya.
Oke. Oke ya, saya kira kalau definisi ini bisa dipahami ya. Siapa itu bukan pegawai, siapa itu pegawai, kemudian siapa itu peserta kegiatan. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Siapakah yang masuk dalam kategori peserta kegiatan. Kalau untuk pegawai saya kira sudah paham ya. Intinya orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Pegawai ini konteksnya tidak harus PNS gitu ya, tidak harus ASN gitu ya. Ini kan definisi umum, bisa saja konteksnya hubungan antara majikan dengan karyawannya, dengan pemilik perusahaan dan karyawannya misalnya. Semacam itu. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja. Jadi baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Nah, dalam jabatan negeri ya seperti ASN dan sejenisnya, semacam itu. Jadi ini berlaku secara umum konteks definisi pegawai ini. Pegawai atau mungkin setara dengan karyawan gitu ya definisinya. Nah, bukan pegawai, ini sifatnya tidak ada perjanjian konteksnya, tidak ada perikatan yang tetap ya. Jadi sifatnya tidak tetap. Biasanya SK, ST dan seterusnya itu kalau di dalam konteks kita di APBN. Jadi kalau kita mengundang narasumber misalnya, nah itu nanti masuk bukan pegawai atau peserta kegiatan. Ini kita mesti cermati ini ya. Jadi definisi ini saya kira sangat penting untuk kita pahami sama-sama gitu ya. Jadi orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 atau 26 sebagai imbalan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi ini sifatnya temporer ya. Tidak seperti yang nomor yang atas, yang pegawai. Jadi temporer. Misalnya kantor kita mempekerjakan atau memanggil tukang misalnya, memanggil tukang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini pekerjaan tertentu tadi kan selesai pada masanya, tidak sepanjang waktu misalnya. Tapi kalau konteksnya ada honorer atau apa istilahnya? Kalau sekarang sebenarnya nggak ada istilah honorer ya. Ada istilah yang PPN PM aja mungkin kalau sekarang sudah nggak digunakan lagi ya istilah itu ya. Iya. Kan sudah dieliminasi ya. Konteksnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, arahnya kan ke sana seperti itu ya. Nah, definisi ya mungkin gampangnya aja kalau di lapangan misalnya, entah sebutannya apa kalau sekarang gitu ya. Ada security, mungkin kita masih menggunakan jasa security yang tidak melalui tidak melalui penyedia barang atau outsourcing bahasa awamnya barangkali gitu ya. Itu bisa kita kategorikan sebagai pegawai dengan kontrak yang jelas ya, artinya ada perjanjian kerjanya, ada kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Artinya durasinya panjang dan mungkin bisa 1 tahun kemudian diperpanjang lagi dan seterusnya. Itu bisa masuk dalam definisi yang pertama ini. Sementara untuk yang bukan pegawai ini, misalnya tadi contoh kita manggil tukang membetulkan kamar mandi misalnya, karena kita cukup panggil tukang aja karena pekerjaannya nggak terlalu rumit misalnya, hanya ini dalam konteksnya bukan pegawai,
tukang gitu ya, itu kan bisa masuk dalam kriteria yang ini. Oke ya, yang kedua ini yang warna ungu ini ya. Nah, berbeda lagi dengan peserta kegiatan. Orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, misalnya ngikutin rapat, sidang, seminar, dan sejenisnya. Pendidikan. Jadi kalau mengikuti pelatihan, misalnya Bapak Ibu kemudian diberikan katakanlah semacam uang saku kan, bisa kena PPh 21. Oke, ini definisi dari subjek PPh pasal 21 tadi ya. Nah, tinggal nanti penerapannya kira-kira masuk di mana, dan tentunya nanti konsekuensinya ke dalam perhitungan berapa tarif yang dikenakan. Nah, kalau terkait dengan pegawai, ini ada hitung-hitungannya ya. Kalau terkait dengan definisi pegawai di sini, ya. Jadi kita sudah pahami sama-sama ya, untuk dari pegawai ini PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak ya. Kemudian kemudian status pegawai juga akan menentukan ketika seorang pegawai misalnya statusnya menikah misalnya atau punya anak, tentunya nanti ada konsekuensinya. Jadi untuk tambahan anggota keluarga konteksnya, sampai dengan misalnya tanggungan yang diperhitungkan di dalam besaran PTKP itu misalnya maksimal 3 anak gitu ya. Kalau di atas 3 anak kan tidak. Misalnya seorang pegawai status menikah kemudian punya 4 anak, kelebihannya itu kan tidak menjadi faktor pengurang dari penghasilan kita. Jadi dari besaran PTKP. Jadi yang diperhitungkan ketika kita mempunyai tanggungan anak maksimal 3 anak. Jadi kelebihan dari 3 anak ini tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang. Oke ya, nanti ini menjadi faktor pengurang untuk PTKP. Untuk jumlah anggota keluarga ini menjadi faktor yang menambahin besarnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Artinya penghasilan kena pajaknya menjadi makin kecil gitu ya, dengan makin banyak anggota keluarga, batasan maksimumnya sampai 3 anak. Oke. Kemudian di tarif PPh pasal 21 ya, ini kita bisa lihat di sini nih, kalau kaitannya dengan penghasilan yang diakumulasikan ya dalam 1 tahun pajak, seperti itu. Jadi kalau penghasilan kena pajak kita itu artinya sampai dengan 60 juta tarif PPh itu 5%. Ini tentunya bertingkat ya tarifnya. Di lapisan penghasilan kena pajak, jadi tarifnya naik secara progresif dari 5%, kemudian 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Dalam prakteknya, kalau untuk menghitung pajak pada pegawai, kita kan tidak menghitung secara manual ya. Tapi nanti kalau kita misalnya mempekerjakan secara tetap seorang istilahnya ya pegawai gitu ya jadinya, misalnya dokter, kita bayar dokter di kantor kita, nanti digunakan rumusan ini. Nah, dokter tadi kita bayar berapa misalnya, sampai dengan penghasilan kita berikan itu akumulasinya berapa. Nanti kena sampai lapis pertamanya, misalnya 60 juta pertama itu kena 5%, selebihnya misalnya 60 juta berikutnya sampai dengan 250 juta itu 15%. Kalau nanti tembus di atas 250 juta, kelebihannya tadi nanti dihitung kena tarif 25%. Nah, begitu seterusnya.
Izin Pak, bertanya. Ya, ada pertanyaan? Ya Pak, dengan Umar Pak, Tolong agak keras. dengan Umar Pak, GKB Sultra. Ya, silakan Pak Umar. Ini terkait PPh pasal 21 ya. Agak kurang jelas Pak. Terkait PPh pasal 21 Pak. Iya. Ini kan akumulasi ya 60 juta ya yang diterima. Iya. Berarti kalau misalnya Sebentar, saya di loudspeaker saya mungkin yang kurang keras ya. Sebentar. Saya sebentar ya Pak. Oke, silakan Pak. Lanjut Pak. Iya. Tadi kan yang pasal 21 itu kan yang akumulasi Pak ya. Dan tadi kan 60 juta kena 5%. Iya. Ini untuk yang sifatnya pegawai tetap ya, pegawai yang kita bayarkan secara tetap. Silakan. Berarti itu hitungannya apakah berarti dia akumulasi Pak ya? Misalnya dari bulan 1 sampai bulan 6 misalnya sampai 60 juta dikenakan 5%. Jadi kalau jadi gini Pak, di dalam 1 tahun itu berapa yang dibayarkan, gitu kan? Ya. Total penghasilannya berapa, gitu kan? Oh, berarti disetahunkan Pak ya berarti ya? Iya, disetahunkan Pak. Disetahunkan. Ini ya, bukan akumulasi dari setiap yang diterima sampai 60 juta berarti potong 5%. Berarti kalau misalnya disetahunkan, kalau 1 tahun dia terima 75 juta berarti langsung potong 5% ya? Ini kan dia tapi nanti ngitungnya begitu Pak. Nanti ngitungnya berlapis begitu Pak. 60 pertama itu kenanya cuma 5%. Oh. Nah, nanti setelah kelebihan dari 60 sampai 250 kena tarif berikutnya. Oh. Nah, dapat simpulkan berarti dari misalnya gajinya 1,7 juta, berarti sampai 8 bulan kan sudah 56 juta, berarti masih 55% ya. Jadi gini ngitungnya Pak, kalau dalam setahun misalnya dia terima 300 juta, gitu ya. 300 juta, itu 60 juta itu nanti kena 5%. Oh, sampai 60 juta ya. Nah, yang 205 sampai dengan 250 juta berapa itu? 250 kurangi 60 juta berapa itu, Pak? Nah, nanti sampai 300-nya itu kan yang ada 3 lapis itu, Pak, jadinya. Iya. 250 dikurangi 60 berarti kan 190 ya. 190 ya. Yang 190 tarif lapis kedua. Oh iya. Yang 50 juta nanti tarif lapis ketiga. Ya, sudah ngerti, Pak. Nah, begitu, Pak. Iya. Ngitungnya, Pak. Jadi kalau dihitung bulan, nanti ya sampai bulan keberapa dibayar 60 juta itu. Iya. Nah, selebihnya nanti sampai akumulasinya 60 juta plus berapa ketemu 250. Tapi tidak 250 langsung dihitungnya, begitu. Iya. Tambahannya, Pak. Iya, ngerti. Nah, itu cara teknis perhitungannya seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Nah, biasanya ini kita hitung untuk tadi misalnya di kantor kita itu mempekerjakan ada dokter misalnya atau apapun, siapapun yang sifatnya kontraknya panjang, mungkin sampai 1 tahun atau lebih, atau kalaupun nggak sampai 1 tahun, intinya kita punya kontrak panjang, jadi statusnya dia sebagai pegawai gitu, jadinya pegawai yang relatif tetap. Berbeda dengan kalau misalnya peserta kegiatan misalnya yang hanya temporer, hitungannya jam atau hitungannya 2-3 hari misalnya, semacam itu. Nanti kita lihat latar belakangnya, dia siapa kan gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Silakan, Pak. Ya. Oh, maaf, ya. Gimana konteksnya?
Iya. Iya, nanti kalau ini kan kita diakumulasi kayak di kita bikin laporan SPT kan begitu hitungannya kan. Sebenarnya ya sampai di dalam hitungan setahunnya itu nggak ada yang nunggak Pak konteksnya ya. Itu kaitannya dengan yang bukan pegawai ya Pak ya. Kalau itu masyarakat awam ya Pak ya. Itu masyarakat awam Pak. Iya, itu masyarakat awam. Kalau dalam konteks kita sebenarnya hampir sama itu. Pasalnya itu sama sebenarnya konteksnya. Kalau kita ini kan bukan bisnis. Penghasilannya kan udah relatif tetap gitu kan. Itu kan udah bisa dihitung dalam 1 tahun terima berapa penghasilan kita. Kan gitu ya. Nah, kalau kita terima di atas 60 juta misalnya, ya berlakulah tadi tarif-tarif itu tadi. Tapi kalau sampai dengan 60 juta kan kita ya bayar 5% aja. Seperti itu, Pak. Jadi atas jasa yang atas apa ya? Kalau yang tadi kan konteksnya ke orang usaha gitu kan? Orang usaha. Kalau kemarin, kalau dulu itu hitungannya berdasarkan hitungan neto, artinya omset kalau usaha ya, dari perputaran omset ini kan kotor, dikurangi biaya-biaya, baru dikenain tarif berapa kan gitu. Nah sekarang disederhanakan perhitungannya, sudah kalau nggak nyampe 500 juta, nol, nggak usah dihitung gitu, anggap nggak bayar pajak gitu. Tapi dari bruto. Itu kalau untuk usaha di luar ya, artinya para pengusaha, entah itu levelnya UMKM atau apapun gitu ya, berdasarkan omset seperti itu. Tapi kalau pegawai, beda lagi kan perhitungannya. Makanya tadi ada PTKP konteksnya, gitu. Nah, PTKP ini menjadi faktor pengurang tentunya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi tidak kemudian langsung dipotong begitu aja. Nah, ini beda ya kalau kita hitung. Jadi ketika bendahara menghitung penghasilan pegawai yang diberlakukan PTKP tadi, perhitungan juga ada sedikit berbeda tentunya. Seperti itu. Oke, Pak ya. Dan hitungan yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Umar tadi lebih pas manakala misalnya kita memberikan atau mempekerjakan satker kita mempekerjakan dokter misalnya. Ini yang lazim ya, yang mungkin di kantor, yang di banyak kantor itu kantor punya poliklinik misalnya. Kemudian di situ dipekerjakan dokter berdasarkan kontrak yang cukup panjang. Mungkin bisa 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun, atau kontraknya mungkin tahunan misalnya. Nah dalam 1 tahun itu dia dibayar berapa oleh kantor kita. Karena biasanya dia juga dia kan tidak hanya bekerja di kantor kita saja misalnya. Dia juga bekerja di tempat tertentu misalnya. Di sana kan juga dikenain pajak. Nah untuk yang di kantor kita ini tadi, itu tadi proses cara perhitungannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Halo. Ya, ada pertanyaan? Iya Pak. Nanya Pak. Oke, silakan. Ini Pak, yang tadi itu penghitungan pajak yang kayak satker kita memperkerjakan dokter. Apakah itu dokter itu kan bekerja di luar satker kita juga? Iya. Apakah dihitung penghasilan dokter itu, misalnya dia praktek nih. Nah, dia kan ya praktek. Apakah itu dihitung juga dengan penghasilan yang dimaksud di sini, Pak? Oh enggak, kalau praktek itu kan nanti kewajiban dia secara pribadi ya.
Di luar yang bruto itu ya Pak, Di yang luar yang 500 itu. Di luar Berarti itu yang kita hitung itu adalah yang kita yang kita berikan kepada iya. pekerja. Terima kasih Iya, Pak. betul Pak, begitu Pak. Itu kewajiban kita sebagai bendahara kan gitu ya, menghitung. Kalau yang dia praktek mah urusan dia gitu kan. Nanti kan dia akan menghitung dengan menambahkan dengan apa yang sudah dipotong oleh pihak lain. Pihak lain kan kita sebagai bendahara kan gitu ya. Jadi nanti tentunya Bapak ketika memotong pajaknya dokter tadi, misalnya honor dokter, itu nanti diberikan bukti potongan. Nah, bukti potong itu nanti menjadi kelengkapan bagi dokter bersangkutan ketika dia melaporkan SPT tahunannya. Itu. Jadi kalau yang di praktek di luar ya bukan kewajiban bendahara untuk menghitungnya. Gitu Pak. Bendahara hanya menghitung berapa akumulasi penghasilan atau akumulasi honor yang dibayarkan ke dokter bersangkutan sehingga terpenuhi ya tadi tarifnya gitu ya, tidak ada yang berutang. Ya Pak, terima kasih. Ya, ya sama Pak. Kalau ayo silakan Ibu. Izin bertanya Pak. Silakan. Saya Widiawati Pak. Ya. Terkait dengan tadi yang Bapak bilang penghasilan sampai dengan 60 juta itu 5% dan 60 juta sampai 250 itu 15% untuk pegawai tetap Pak ya. Ya. Nah, ini kalau standarnya ada studi kasus Pak di kantor kami membayar narasumber Pak untuk kegiatan sosialisasi gitu. Beda Bu, beda itu Bu, perhitungannya kalau narasumber Bu. Itu kan bukan kategorinya, bukan pegawai ya statusnya. Dia kan nanti peserta kegiatan itu Bu, definisinya. Iya, itu tarifnya maksudnya berbeda. Tarifnya itu Tarif berdasarkan apa Pak? Golongan kah? Kalau selama ini kan kami melihat kalau memang dia ada titel. Kalau dia pegawai negeri, pakai tarif pegawai negeri. Golongan 35%, golongan 4 15%. Siap Pak, siap. Kalau seandainya biasanya kami itu buat ngambil narasumber dari perusahaan Pak, kita kan nggak tahu tuh penghasilannya berapa gitu. Iya, itu 50% kali honor yang dibayarkan dikali 5%. Oh, 5% Pak ya? Iya, tapi basis pajaknya 50%. Jadi gini, hitungannya 50% dikali 5% Bu. Berapa Pak? Jadi Bu bayar berapa misalnya? Misalnya kami selama ini sih lihat Pak, misalnya narasumbernya itu dia tidak punya titel, dia kerja di perusahaan. Jadi kami tidak potong pajak Pak, karena dia bukan golongan 3 kan, kami anggap gitu. Nah kalau seandainya dia narasumbernya punya titel, golongan 3A kami anggap gitu, jadi kami potong honor narasumbernya itu 5% gitu aja Pak. Kayak tidak begitu Bu, enggak begitu perhitungannya. Kalau bukan PNS, ngitungnya kalau dia siapapun ya, enggak profesional gitu ya, tanpa gelar, tanpa apapun, tapi dia dianggap sebagai narasumber, gitu misalnya. Itu 50% dikali 5%. 50% dari honor yang diberikan dikali 5%, gitu ya. Kita coba lihatkan slide-nya, Bu. Itu walaupun nggak ada titel atau apa, misalnya honor narasumbernya nih 2 juta, Pak. Nah, berarti 50% dari 2 juta itu adalah 1 juta dikalikan dengan 5%. Dikali 5%. Itu yang dikali kami 5%. potong. Iya, begitu. Ada dasarnya nggak Pak ini, Pak? Oh, ada. Sebentar, nanti saya lihatkan slide-nya. Mas Pur, boleh dibantu untuk share screen? Kalau saya yang share screen, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta nggak kelihatan dari saya. Sebentar, Pak. Agak berisik ya, mohon maaf, di tempat saya lagi ada pekerjaan ini. Lagi ada bongkar-bongkar AC sentral itu, jadi suaranya berisik enggak ya? Ya, sebentar Bu, sebentar Bu. Saya mau lihatkan untuk Ibu Widiawati dulu ke ini. Bisa dibantu share screen-nya Mas Pur? Atau saya share screen ya, nggak apa-apa biar. Sebentar, Pak, sebentar. Kalau saya yang share screen, saya kehilangan wajah Bapak Ibu sekalian, jadi agak saya kayak bicara sendirian gitu. Ya.
Atau gini, sebentar aja, saya share screen aja deh, biar enggak waktunya ini ya. Oh, sebentar. Ini tadi belum saya ini ya. Belum. Sebentar. Itu nggak bisa ini. Ya. PPH. Udah kelihatan Ibu, Bapak, ininya, slide-nya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Oke, selanjutnya. Yang ditanyakan, saya langsung loncat ke ini aja. Nah, ini tadi lapis penghasil yang tadi kita diskusikan. Nah, ini untuk, sebentar, untuk peserta kegiatan. Ini ya, sebentar. Nah, ini honorarium tadi, kalau masih kategorinya pegawai PNS, ini ya 5% atau 15% sesuai golongan ya. Kalau yang rutin kita bayar, harus perhatikan yang dipotong atau yang tarifnya adalah penghasilan itu, jadi dikurangi dengan PTKP. Ini ya, ini sekaligus membahas ini ya, tadi kemudian dilihat tarif pasal 17-nya itu berapa dia. Oke, nah ini kalau PNS gampang karena ditanggung oleh pemerintah. Ini tarifnya. Nah, ini contohnya untuk yang statusnya PNS. Oke. Nah, kalau honor, kalau PNS sudah ya, ini ya tarifnya ya, saya kira ada tergantung golongan 3 5%, golongan 4 15%. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Widyawati tadi. Nah nih. Nih, pegawai tidak tetap, artinya kita dari luar ya. Ini. Nah, ini oh ini sebentar, ini masih peserta kegiatan. Ini peserta kegiatan. Ini tarifnya Ibu 50% dikali jumlah bruto. Nanti dikali tarif. Tarifnya yang digunakan adalah 5%. Ini perhitungannya, Bu. Baik, Pak. Nanti saya lihat lagi di slide-nya, Pak. Ya. Untuk mempelajarinya, ya. Pak. Ya, ini hitungannya, Bu, yang tadi Bu tanyakan. 50% ini dasar pengenaan pajaknya. Ya. Terlihat ya. Ini ya. Ini dasarnya ini. Tadi Ibu misalnya bayar 2 juta dikali 50%. Hasilnya 1 juta ya. Okay. 1 juta dikali 5%. Itu. Nah, ini kalau di contoh kita 5 juta. Gitu ya, Bu ya. Baik, Pak. Nah, kalau tidak memiliki NPWP, nah itu konsekuensinya ya. Nanti yang perlu diperhatikan. Saya kira itu. Dia punya NPWP atau tidak. Oke. Berikutnya tadi ada yang mau tanya. Izin tanya Pak, saya dari Bappekom 9 Jayapura. Oke, silakan. Mau nanya, kalau Widya Iswara itu yang sudah pensiun itu dikenakan PPh-nya berapa persen ya Pak? Kalau pensiunan masuk kategori golongan terakhirnya golongan berapa, Ibu? Kalau golongan 4 golongan ya, 4 biasanya Pak. Kalau lihat golongannya terakhir golongan berapa Ibu? Sesuaikan dengan golongannya. Iya, sesuaikan dengan golongannya. Walaupun sudah pensiun tetap iya, ya Pak. Iya, tetap kan dia juga terima pensiunan. Gitu ya. Saya kira ada perbedaan. Oh enggak. Statusnya pensiunan sama. Oke, baik ya. Oke. Masih ada pertanyaan di kolom chat ada. Ada Pak. Oh, tulisannya blur. Pertanyaannya. Oh silakan. Silakan. Pak Markus.
Silakan Pak Markus. Dispora Papua Barat ini mengenai PPh 21 pajak penghasilan berupa gaji honorarium, subjeknya orang pribadi, yaitu dalam dan luar negeri. Saya mau bertanya di sini tentang contoh tenaga ahli yang dikontrak dari luar negeri, Mas. Kira-kira persentasenya berapa kalau dari luar negeri itu 20%, Pak. Ya, 20% ya. Oh. Iya. Iya. Nanti di slide ada sebenarnya di belakang itu. Ada 20%, Pak. Untuk WNA ya, WNA ya, tenaga ahlinya ya. Iya. Baik. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, 20% dari jumlah yang dibayarkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, ini kita karena melompat ini tadi ya, kita melompat ke, mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan PPh 21. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Ini Bapak mau tanya, kalau kode setoran pajak tunjangan kinerja itu pakai 402 atau 100 ya, Pak? Tunjangan kinerja. Iya. Itu bisa masuk di 100, Ibu. Oh, bukan 402 ya? Iya. Oh, baik, Bapak. Terima kasih. Jadi yang sifatnya reguler ya, itu masuk ke, nanti kan diakumulasi itu ya menjadi di SPT masa ini. Ya, yang 402 yang sifatnya final. Kayak honorarium seperti itu tadi. Jadi sebenarnya itu juga menjawab pertanyaan yang pertama tadi yang siapa tadi ya. Kalau ke honorer berapa ya? Tergantung dia dibayarkannya reguler atau dia peserta kegiatan. Kalau peserta kegiatan kan sifatnya temporer ya, atau honorer yang sifatnya apa? Bukan honor yang sifatnya pembayaran honor yang sifatnya temporer tadi, yang sifatnya final itu di 402 gitu ya. Nah, kalau tunjangan kinerja kan itu berkelanjutan, itu masuk di SPT masa. Walaupun sebenarnya nanti juga apakah itu dibayarkan secara final atau tidak, itu kan dilaporkan ya, kalau kita mau laporkan gitu. Kalau secara kewajiban, kita kan melaporkan pajak-pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Jadi dari sisi pegawai kan punya kewajiban melaporkan itu ya. Setiap pegawai yang punya, atau siapapun yang punya NPWP kan dia punya kewajiban melaporkan setiap tahun. Pak, mohon maaf Pak, izin Pak. Ya. Menyambung dari pertanyaannya Ibu Ranti tadi Pak. Ya. Tentang honor tunjangan kinerja yang kodenya itu. Bilang Bapak tadi 910 ya Pak? Yang dipotong sumbernya, oleh, itu sumber. Kalau lihat 910, 9 berapa itu kan tadi dilihat sumbernya ya. Ada 100 itu jenis setorannya Bu. Jenis setoran kan bisa dilihat dari sumbernya, bisa dilihat dari karakteristik pembayaran gajinya. Ya, itu bukannya 402 karena sifatnya iya, 402 tadi. Oh ya, tadi Mbak Rantinya bertanya yang 910 atau apa tadi ya? Kalau 910, 9 yang kodenya 9 itu kan sumbernya dari APBN atau APBD misalnya. Oh, enggak, yang dipotong bendaharawan Pak ya oleh APBN ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, kalau kita lihat. Jadi kalau yang sifatnya tahunan dan itu biasanya seperti gaji ya. Gaji, tunjangan kinerja, ini kan tiap bulan dibayarkan dan itu nanti sepanjang tahun kan. Nah itu pakai kode 100 tadi. Itu. Kalau yang misalnya honor yang temporer
itu bisa menggunakan 402. Tapi ada lagi, misalnya ada sumber-sumber lain, misalnya kalau dilihat dari sumber dananya, itu apakah dia APBN atau APBD, itu menggunakan kode yang pakai kode 9 tadi, ada 902, 900 gitu ya. Mau bertanya, Pak? Iya, silakan. Iya, saya Tri dari BPS Kota Ketamagu. Kalau untuk tunjangan kinerja itu berarti dia sifat pemotongannya, dia itu harus akumulasi 1 tahun itu atau bagaimana ya, Pak? Tunjangan Maksudnya, kinerja, kan iya. dia bisa di setiap ini ya, hitungannya kan setiap terima. Iya, setiap bulan. Setiap terima. Tapi itu kalau misal dia pemotongannya itu, Pak, dia berdasarkan golongan itu, dia tetap kode store-nya 100, Pak? Atau bagaimana? Maksudnya gimana? Jadi pemotongan tunjangan kinerja itu berdasarkan golongan, maksudnya golongan 3A di 5% nih, golongan 4 15. Nah, itu kode store-nya itu 100. Iya, sama, nggak dipengaruhi oleh golongannya untuk kode jenis setoran ini. Oh, gitu. Tapi kan, oh iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, golongan itu kan mempengaruhi tarifnya ya, tarif pajaknya gitu. Kalau kode jenis setorannya sama kan, seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya ada sumbernya dari mana, nah itu 910, 920, 930, nah itu kode-kode yang terkait dengan sumber dana dari di mana PPh itu dibayarkan, seperti itu. Oke. Iya Pak. Kalau begitu. Izin Pak bertanya. Izin Pak. Iya, silakan. Saya Komberomorus Pak. Kemenang Kabupaten Ini Ibu Rasmauli dari tadi kayaknya ya. Iya siap Bapak. Oke, silakan Bu Bapak Rasmauli. izin bertanya. Yang resen itu izin ya. bertanya dari Papua Barat Bapak. Ya. Bapak untuk tadi PPh 21 atas honorarium peserta kegiatan, apakah ada batasan penghasilan minimalnya Bapak? Enggak ada. Untuk honor maksimalnya? Enggak ada ya? Berarti berapapun honor kegiatannya itu langsung dipotong pajak ya? Iya. Jadi tarifnya tadi di 50% dikali jumlah pembayarannya dikali 5%. Untuk pesertanya Bapak? Untuk peserta kegiatan. Iya. Untuk peserta kegiatan. Betul. Oh. Tidak ada batasan minimalnya gitu Bapak yang PTKP atau PKP-nya? Enggak ada, itu kategorinya final ya, itu final. PTKP-nya kan udah ikut di 50% tadi Bu. Iya final. Iya, PTKP gitu. Kan misalnya dibayar 500.000, dibayar 500 kan tidak dari 500.000, 5%-nya. 5%-nya itu dari 5. Contoh nih Pak, sekarang kan ini jaringan tuh ya. Ya, Ibu, sebentar ya Bu. Tadi hitungannya kan 50% dikali jumlah yang dibayarkan berapa? Misalnya 500.000. Berarti yang tidak kena pajak kan 250.000 itu. Yang kena cuma 250 aja. Oke? Oh, Ibu Rasmauli nge-freeze kayaknya. Hilang dari peredaran. Lanjut Ibu siapa tadi? Setelah Ibu Rasmauli? Ibu Skombromorus Pak. Oh silakan Ibu Skombromorus. Iya, Sirah. Iya Pak. Ini terkait dengan yang PPh yang di bawah 5 jutaan ya Pak. 50. Waduh, maaf. Itu kan untuk tunjangan sertifikasi guru non. Iya. Sertifikasi guru non PNS. Itu kan dia tidak 60 juta ke atas tuh nggak sampai 200-an juta juga Pak. Nggak sampai. Itu berarti nggak potong pajak ya Pak? Ya, ikutin yang tadi Bu, lapisan penghasilannya sampai berapa Bu? Berapa
ketemu itu Pak ya, dia lapisan Karena 18 juta per tahun Pak. per tahun 18 juta ya. Iya. Kalau 18 berarti akumulasinya 5% ya tarifnya ya. Iya, 5% Pak, 5%. Iya, 5%. Iya. Seperti itu. Tinggal 18 juta itu dibayarkan berapa kali? Iya. Dan begitu. Agar tidak terhutang kan bisa misalnya setiap kali dibayar berapa. Kalau udah ketahuan nanti nggak sampai lebih dari 60 juta, ya otomatis kan 5% itu tarifnya, Bu. Oke, ya Pak. Iya. Siap, makasih Pak. Oke. Lanjut. Saya kira bisa dilanjut ya Bapak Ibu semuanya. Bisa Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini tadi ya, ini untuk yang peserta kegiatan. Sebentar. Kita masih punya waktu berapa ya? Sampai jam berapa, Mas? Sampai 10.45, Bapak. 10.45 masih 45 menit lagi lebih ya. Oke. Sebentar, saya mungkin sedikit karena di PPH 21 ini kan banyak juga case-nya, jadi saya akan kembali ke definisi awal tadi ya, penerapannya, kemudian ya, ini contoh-contohnya. Nah, kalau yang ini kan udah lazim ya, ini kaitannya dengan honorarium ya, sifatnya final. Kalau yang melekat di gaji saya kira itu enggak, segera di aplikasi gaji kan sudah ada, tapi secara garis besarnya tadi itu hitung-hitungannya kan berdasarkan lapisan penghasilan tadi. Oke, ini tarif untuk misalnya PPH final ya, PPH 21 final. Nah, final ini kaitannya dengan pembayaran honorarium misalnya yang diterima oleh pegawai yang statusnya misalnya PNS di sini. Itu yang harus diperhatikan kaitannya dengan golongan. Ini ya, di sini ada yang diperhatikan, golongan 3, 5%, golongan 4, 15%. Kemudian, ini contohnya, contoh penerapannya, ya, misalnya Indra Zen, Dodi Santoso, kemudian Heri 2D ini nanti tidak dikenakan PPH atau tarifnya 0%. Nah, besarnya ini dari yang dibayarkan ya. Ini perhitungannya. Hendra dipungut atau terutang pajaknya 180.000, Dodi terutang Rp50.000 dari total honorarium masing-masing ini ya. Nah, kemudian, nah ini yang mesti disiapkan ya. Ini final, ini kode jenis pajaknya yang saya kira perlu diperhatikan ya, karena dia final. Ini 402 tadi ya. Nah, kodenya ini 21 nih, ini yang saya kira perlu diperhatikan. Dia masuk masa pajak misalnya sesuai bayar bulan yang dibayarkan ya, tahun pajaknya anggap misalnya tahun 2022 atau kalau sekarang ya tahun 2023 misalnya. Nih. Ini bukti store. Jadi dari 2 orang tadi kita kumpulkan bukti store-nya bisa di total 230. Tapi kepada para wajib pajak masing-masing orang ini tadi mestinya dia diberikan bukti potong. Ini kewajiban bendahara untuk memberikan bukti potong kepada pegawai bersangkutan. Ini konteksnya untuk keperluan pelaporan perpajakan bagi pegawai bersangkutan.
Oke. Nah, terkait dengan batas waktu penyetorannya, tadi kan 20 hari kerja ya. Ini tadi tanggal pemotongannya kapan? Tanggal transaksinya atau dipotongnya kapan? Nah, batas waktunya bulan. Oke, ini tadi ya. Kemudian PPh pasal 21 lainnya. Untuk pegawai tidak tetap. PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap. Ini misalnya untuk tenaga kerja lepas. Bisa upahnya harian, upah mingguan, upah borongan misalnya. Hitungan sederhananya, kalau upah harian misalnya, upah per hari kurang dari 450.000, itu tidak dipotong PPh. Ini untuk tenaga lepas ya. Jadi kalau manggil tukang, kemudian dia dibayarnya kurang dari 450.000 sehari, maka tidak dikenakan. Tapi kalau kemudian upahnya itu per hari di atas 450.000, kemudian akumulasinya yang diterima itu kurang dari 4 juta atau sampai dengan 4,5 juta. Jadi itu nanti dikenakan 5%. Jadi PTKP-nya itu 450.000 di dalam hal ini. Jadi, nah kemudian kalau penghasilannya nanti di atas 4,5 juta sampai dengan 10,200.000 dalam 1 bulan, hitungannya nanti kalau di ini ya, upah seharinya berapa dikurangi PTKP-nya dibagi 360. Itu kalau penghasilannya melebihi 4,5 juta. Itu ya. Nah, nanti kalau penghasilannya di atas 10,200.000 dalam 1 bulan, maka ya ini disetahunkan, dikurangi PTKP, dibagi 12. Tuh. Nah, kalau dia peserta kegiatan, itu tadi kena tarif pasal 17 kali jumlah bruto. Pasal 17-nya dalam hal ini tadi 50% tadi. Ini penerapannya ya, misalnya. Ini contoh penerapan. Seto bekerja menanam rumput misalnya di halaman kantor Balai Diklat Krongan. Nah, pekerjaan itu dilakukan selama 6 hari dengan upah per hari Rp500.000. Ini 500.000 kan sudah di atas PTKP ya. PTKP-nya kan 450.000 tadi. Nah, perhitungannya seperti ini. Upah seharinya 500.000. Upah hariannya itu yang tidak dikenakan PPh itu 450. Jadi penghasilan kena pajak per hari itu 50.000. Karena dia bekerja selama 6 hari, ya. Ini kena pajak per harinya kan 5% dikali 50.000. Nah, karena dia bekerja selama 6 hari, maka 2.500 dikali 6 hari, 15.000 PPh-nya. Ini karena penghasilan Seto itu tidak melebihi 4,5 juta. Kan dia masih 3 juta gitu ya. Ini perhitungannya. Nah, tadi konteksnya bukan pegawai, itu kategorinya ini ya. Ini banyak banget. Nah, silakan nanti dibaca. Ini bisa berupa honorarium, bisa komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Oke ya. Nah, kalau bukan pegawai dan konteksnya tidak berkesinambungan, contohnya tadi misalnya narasumber, ini kan tidak berkesinambungan ya, temporer sifatnya, maka tarifnya 50% nih, tarif pasal 17-nya itu 50 dikali tarif pasal 17 itu tadi di 5% tadi, PTKP-nya 50% dikali jumlah bruto. Kalau berkesinambungan, nah ini nanti juga dicek ber-NPWP atau tidak gitu ya. Berkesinambungan, tidak mendapat penghasilan di tempat lain, kemudian ber-NPWP, ini tarifnya ini, hitungannya ini 50% di 50% dari jumlah bruto dikali tarif pasal 17. Tarif pasal 17-nya ini tadi memperhatikan lapisan tadi. Apakah nanti pembayarannya sampai 60 juta atau di atas 60 juta dan seterusnya. Kemudian kalau dia memenuhi syarat misalnya 50% kali jumlah bruto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Oke. Ini contohnya ya, bukan pegawai dan tidak berkesinambungan. Tadi sudah ditanyakan oleh Ibu siapa tadi ya? Ibu Widyawati ya. Nah, ini yang misalnya jenis-jenis yang lain ya, untuk kegiatan peserta kegiatan yang lain. Ini ada uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. Ini ada peserta lomba subjeknya ya, peserta lomba, peserta rapat, dan seterusnya. Peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Oke ya, ini ketentuannya untuk peserta kegiatan. Diterapkan atas jumlah penghasilan bruto dan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dapat dipecah. Ini contohnya, contoh perhitungannya. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu memanggil peserta kegiatan untuk mengikuti bimbingan teknis. Nah, ini contoh di sini bimbingan teknis perangkai bunga. Nah, menerima upah atau uang saku atau apapun namanya ya, ini misalnya ini tidak dikali 50%, tapi langsung dikenakan 5%. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau tadi ini beda dengan narasumber tadi ya, ini peserta kegiatan. Jadi dia terima semacam uang saku misalnya, atau upah atau apalah namanya. Ini langsung 5% dari 700. Jadi nilainya berapapun. Itu ya. Ini yang saya kira perlu diperhatikan peserta kegiatan dengan tadi konteksnya bukan pegawai dan tidak tetap ya konteksnya ya. Peserta kegiatan yang seperti ini karakternya. Jadi kalau di depan tadi kriterianya adalah ini ya yang perlu diperhatikan. Konteks peserta kegiatan ini. Ini nih, ini kriterianya. Oke ya, ini yang saya kira menjadi panduan kita, ini pedoman. Ini ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, misalnya. Ini langsung 5%, enggak pakai PTKP, enggak pakai 50%. Kalau yang 50% tadi kan, misalnya narasumber atau apapun, jadi dia memberikan materi tertentu. Misalnya. Memotong sedikit, Pak. Ya, silakan. Saya dari Lungkung Statistik. Untuk kegiatan yang ada pelatihan itu tidak mengacu kepada besaran berapa yang dia terima ya? Tidak. Berapapun dia berapapun dia terima tetap kena 5%-nya ya? Iya, 5%. Begitu, Pak. Ya, makasih. Ya. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Saya yang Utari dari BPSI Mataram.
Itu yang berkaitan tadi yang peserta pelatihan Kegiatan. itu, Ya. peserta kegiatan. Misalnya di situ ada pesertanya dari PNS gitu. Apakah dia tetap 5% atau dilihat dari dia Golongan. golongannya? Kalau PNS Iya, kan pakai golongan nih, Ibu. pakai golongan ya. Iya. Berarti tadi itu peserta yang Home. kayak masyarakat gitu ya misalnya ya? Iya, sifatnya umum. Iya. Sifatnya umum. Iya. Jadi berapapun misalnya dia di situ uang saku 100.000 berarti tetap dikali 5% gitu. 5%. Iya. Tidak ada batas ininya ya? Tidak ada batasan. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke PPh pasal 22. Oke, yang mungkin agak agak ribet, ini yang PPh 21 ya. Kalau PPh 22 saya kira nggak terlalu masalah ya. Tinggal nanti lihat transaksinya aja, jenis transaksinya seperti apa. Jadi PPh pasal 22 ini yang saya kira perlu ketentuannya ya, pajak atas penyerahan barang ya, yang sebenarnya dan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Oke ya. Oke, jadi atas pembelian barang ini ketentuannya yang perlu kita perhatikan, sumber dananya bisa dari APBN atau APBD. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya. Pembayaran atas penyerahan barang paling banyak 2 juta dan bukan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi di dalamnya 2 juta tidak termasuk PPN ya. Jadi pembayaran atas penyerahan paling banyak 2 juta dan bukan jumlah yang dipecah-pecah. Artinya kan bisa terjadi ya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya Bapak Ibu beli barang di toko yang sama pada hari yang sama, mestinya itu dalam satu kwitansi yang sama. Jadi tidak misalnya ada 5 kwitansi, beli kertas sendiri, beli alat-alat tulis yang lain misalnya sendiri jadi kwitansinya terpisah. Itu mestinya tidak seperti itu. Jadi kalau transaksinya seperti itu kan sama dengan memecah transaksi. Itu. Nah, kalau transaksi ya silakan. Ini kan tetap dalam satu rekanan kan, misalnya kalau kita belanja di satu ya kan. Misalnya di 2 rekanan kan boleh dipecah gitu, seperti itu kan Pak? Oh, kalau penerimanya berbeda ya tentunya ini ya kwitansinya kan beda itu. Cuman yang perlu diperhatikan kan tadi urgensinya, misalnya beli di tempat berbeda itu. Jangan sampai misalnya pinjam bendera Pak, ininya konteksnya ya. Orangnya sama tapi benderanya berbeda. Nah itu nanti sering terjadi seperti itu ya. Ini mestinya nggak begitu. Itu. Pak izin Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya saya kan di bendara di seksi Dimas Kristen. Ya. Bendara pengeluaran. Terus di seksi Dimas Kristen itu ada urusan sama pendidikan ya Pak. Di situ kami kan belanja di satu rekanan sih. Satu rekanan, tetapi yang urusannya itu kami pilah kan Pak, saya pilah urusan sendiri, terus pendidikannya sendiri. Tapi kalau ini jumlah belanjanya itu 3 juta. 3 juta, tapi masing-masing ya, kwitansinya sendiri-sendiri Bu? Iya sendiri-sendiri Pak. Karena dipilah berdasarkan, tadi DIPA-nya satu atau DIPA berbeda itu Bu? Satu DIPA Pak. Satu DIPA ya? Iya, satu DIPA.
kenapa kira-kira apa ininya dipisah kwitansinya? Karena yang itu tadi saya bilang yang urusannya sendiri, terus kan beda akun tuh Pak. Beda. Akun ininya ya, kelompok kegiatannya ya. Iya, kelompok kegiatan. Iya Pak. Kalau secara akun mata anggarannya kan sama kan, sama-sama belanja barang misalnya. Iya. Ya kan, cuman ininya berbeda. Sebenarnya kalau secara rincian kan bisa ya satu kwitansi nanti dirinci peruntukannya, misalnya untuk kode kegiatan atau kode apa istilahnya sekarang, RO atau apa itu? Iya, RO. RO-nya ya, RO berbeda ya kode RO-nya kan. Iya. Itu kalau konteksnya kan lebih ke konteks untuk pencatatan transaksi ya, pembebanan kan nantinya. Itu teknis ya saya kira. Bisa saja dalam satu kwitansi kemudian nanti dirinci nilainya. Ya. Kalau dia satu rekanan. Iya, gitu kan? satu rekanan, iya. Dirinci untuk RO kode sekian, akun sekian, beban jumlah totalnya berapa. Ya. Nanti di kwitansi itu kan akumulasinya ya. Iya, siap. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Jadi secara pemajakan, secara transaksi dilakukannya bareng-bareng kan gitu ya? Bareng-bareng, iyo. Realnya kan begitu kan Bu? Iya. Kenapa dipisah? Itu kan lebih pada untuk memenuhi administrasinya saja, kan gitu? Iya. Nah, ya. Nah itu dia. Kalau ininya mestinya bisa aja SPK-nya, kan PPK-nya satu ya itu? Satu Pak. Nah, PPK-nya satu. Ya. Mestinya SPK-nya satu. Hanya nanti dirinci aja kan? Untuk urusannya sendiri, terus penelitian siap. Iya. Kan begitu Bu. Di kwitansinya, ya. Ya, Pak. Sehingga pemajakannya, jadi nggak memecah transaksi kan gitu ya? Ya. Gitu. Oke. Makasih Pak. Oke. Tinggal dirinci aja Bu. Nanti rinciannya kan bisa dilacak dari situ kan? Ya, siap. Pak izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Ibu. Saya Ibu Widiawati Pak. Ya. Pak, ini kan kami ada pembayaran pajak belanja bahan eksploitasi kendaraan dinas roda 4. Nah, itu kan kalau seandainya kena pajak itu kan Pak nilai di atas 2 juta kan Pak? Itu untuk beli apa Bu? Eksploitasi itu? Beli ini Pak. BBM. Kegiatan operasional Pak. Beli kampas rem, satu supplier Pak. Oh iya. Nah, satu supplier. Nilainya misalnya nih Pak ada 4.600.000, 4 juta. Nah, itu kan dikenakan pajak ya Pak ya? PPN sama PPH kan Pak? Iya, 4.600.000 kan? 4.600.000. Iya. Kena PPN sama PPH kan Pak? Iya. Nah, itu tanggal kwitansinya masuk di tanggal misalnya 9 Maret Pak. Ada lagi kwitansi masuk Pak, nilainya 830. Jadi kan 4 juta ditambah 800 kan hampir 5 juta lebih. Itu masing-masing pajaknya atau yang 830 enggak kena pajak lagi Pak. Tapi satu toko Pak. Berapa? Yang 830 berapa? 830.000. Iya, kan ada 2 kwitansi Pak bilangnya dalam 1 bulan itu jika kita melakukan pembelian di toko yang sama dengan nilai di atas 2 juta kita kena pajak Pak. Tapi secara logika kan Pak, itu yang kwitansi kwitansi yang pertama nilainya 4 juta itu berbeda tanggal dengan kwitansi yang kedua Pak. Iya. Nah, itu apakah yang terkena pajak hanya yang 4 prinsipnya juta? Gini Bu. Sepanjang itu tidak diniatkan memecah transaksi, artinya kan ya nggak boleh kalau niat kita memang berniat untuk ketika kebutuhan itu bisa direncanakan, misalnya, ya kecuali memang misalnya ada kaitannya dengan kendaraan kan kita nggak tahu juga ya, kebutuhannya mendadak, kita nggak tahu transaksinya kan otomatis pisah, otomatis kejadiannya berbeda tanggalnya. Ya itu beda lagi Bu, itu beda lagi. Nah sekarang kita yang 830 itu untuk apa itu Bu? Sama karena Pak. Kalau kendaraan nanti
Bukan, di kendaraan ini bisa berbeda loh Bu masalahnya. Di sana ada pembelian spare part misalnya, ada jasa, misalnya servis, pasang-masangnya itu misalnya ada penggantian-penggantian, itu kan berbeda. Nah, kalau kita bicaranya jasa, misalnya, itu berapapun nggak kena, berapapun kan kena PPh itu, PPh 23. Yang unsur jasanya. Jadi di eksploitasi kendaraan, itu kita harus rinci dulu, Bu. Apakah itu semua adalah untuk pembelian spare part, misalnya ada kampas rem, gitu kan tadi? Iya, iya Pak. Nah, terus ada unsur masangnya juga kan? Iya Pak. Nah, itu kan masuk kategori jasa. Nah, Dia kalau kan Ibu masuk PPh 22 ya Pak, sama 23 ada sama 22, ada 23. Kalau itu bisa dirinci nilainya. Kalau enggak, itu malah kenanya biasanya 23 gitu loh. ya kalau bisa dirinci yang 22 kan Pak. Nah, iya, ada 22, ada 23. Kan gitu. Ada 2 unsur. Nah, tinggal yang 803 itu apa keperluannya? Untuk biaya servisnya saja, atau di situ juga ada spare part-nya. Iya Pak, maksudnya gini yang mau saya tanyakan, tegaskan lagi, silakan. dalam 1 bulan itu jika kita melakukan pembelanjaan di toko yang sama, beda kwitansi, beda tanggal dalam 1 bulan, yang di atas 2 juta saja kan Pak yang kena pajak Iya, Pak? cuman kasusnya gini Bu, karena Ibu tadi ininya kan kendaraan ya. Ya. Yang perlu hati-hati gitu maksud saya, Ibu perlu cermati di situ itu tadi artinya hanya untuk spare part-nya saja atau ada unsur servisnya. Iya Pak, kalau spare part kan 22, kalau servis Iya. kan jasa Pak sifatnya. Iya betul. Kan konteksnya gini, siap. kalau di Satker itu apakah misalnya kampas rem, apa perlu nyimpen kampas rem? Kan enggak kan Bu? Otomatis itu konteksnya kan kita pergi ke bengkel, gitu kan? Iya Pak, kalau ini seandainya ada 2 kwitansi, tapi dia terkena pajak 22 saja Pak, 22 saja. Iya. Nah, tapi nilainya yang pertama kan 4 juta, yang keduanya 800.000, yang 4 juta kan terkena ya Pak pajak. Ya, itu kendaraan yang sama atau berbeda? Kendaraan yang sama Pak. Kendaraan yang sama. Jadi dalam 1 bulan gitu Pak, cuman beda tanggal. Jadi yang 800-nya itu enggak kena lagi kan Pak, karena sudah enggak kan, kena. Pak? Secara kwitansi enggak kena Bu. Oh ya sih Pak. Cuman gini, Ibu perlu hati-hati di situ. Saya cuma ngingetin kok ininya. Perlu hati-hati ketika dalam jarak yang dekat seperti itu kan timbul pertanyaan ya Bu ya. Iya. Nanti kalau ada pemeriksaan gitu loh maksudnya. Kan timbul pertanyaan. Pertanyaannya lah kemarin habis dibenerin. Kenapa kemudian sekarang muncul lagi ada yang dibenerin lagi gitu. Baik Pak, berarti kita bendahara harus teliti ngelihat ini Pak ya kwitansinya Pak ya case by case-nya itu harus dilihat betul itu maksud saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, jangan sampai kemudian. Oh ya, silakan. Sebentar Bu. Jangan sampai kemudian timbul ibu yang kebebanan gitu loh maksud saya itu. Loh ini harusnya digabung jadi satu kan kena gitu kan ya. Semacam itu. Ini sih Pak menyambung pertanyaan Bu Widya. Ya, silakan. Untuk biaya servis Pak yang dikenakan PPh 23 berapa Pak? Apakah ada jumlah? Berapapun kalau PPh 23 itu berapapun nilai itu kena 2% kan? Oh siap Pak, siap. Iya. Izin Pak. Ya silakan. Tadi Pak. Iya. Jika untuk di kwitansinya itu terdapat misalnya nih Pak ya. Dua nota dengan rincian, yang satu untuk jasa servis, yang satunya belanja spare part. Iya. Nah, untuk potongan pajaknya untuk masing-masing itu yang di atas 2 juta kena PPN dan PPh 22, sedangkan yang untuk jasa servisnya itu kena PPh 23 ya Pak? Iya, betul. Begitu. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Biasanya kan begitu kalau kita ke bengkel-bengkel resmi, bengkel besar kan seperti itu ya. Semua unsur misalnya pasang skrup aja setiap ini kan ada jasanya, servis.
pasang spare part bagian, pasang rem, kampas rem, pasang cuci filter oli, oil filter misalnya, itu kan juga ada di masing-masing. Nah, nanti kan diakumulasi unsur jasanya berapa, unsur penggantian spare partnya berapa, itu nanti kena masing-masing. Untuk spare partnya PPh 22, untuk jasanya PPh 23. Nah, kalau jasanya nggak sampai spare partnya nggak sampai 2 juta, otomatis ya nggak kena PPh 22 gitu. PPh-nya juga karena bersama PPh sama PPh batas normanya gitu ya. Oke. Oke, begitu. Masih ada pertanyaan? Izin Pak mau bertanya. Oke, silakan. Ini dari Pak siapa? Pak Fajar udah ya tadi ya? Oke, belum Pak, baru mau bertanya. Oh, baru mau bertanya. Silakan Pak. Izin Pak, kalau misalnya kita belanja di satu toko, ternyata tokonya sudah potong pajak PPN, itu apa kita masih memotong pajaknya juga kah atau gimana Pak? Bendahara harus dapatkan bukti potongnya, bukti ininya, PPh bukti store-nya, kan nanti bendahara yang harus lapor juga, seperti itu. Jadi apa masih dikenakan PPh 22 Pak atau cukup PPN-nya aja Pak? Kalau mau sebenarnya gini ya, karena konteksnya kan bendahara punya kewajiban di situ. Hanya problemnya kan gini, ketika bengkel-bengkel besar itu kan biasanya diakumulasi ya, tapi mestinya untuk pajaknya bendahara yang mestinya ini ya nyetor, kalau enggak minta bukti store-nya seperti itu, bahwa dia udah menyetor seperti itu. Kalau secara transaksi kan belum ada bukti bahwa pajak yang dipotong itu nanti disetor seperti itu. Itu. Berarti minta bukti potong dari tokonya ya? Iya, bukti potong dan bukti store mestinya kan, begitu nanti dikonfirmasi mestinya. Seperti itu. Itu. Siap. Ya, terima kasih Pak. Jadi jangan sampai kemudian di belakang bendahara ditagih ketika ada pemeriksaan kurang bayar pajak, kan repot di situ kalau nggak ada bukti-bukti transaksinya seperti itu. Gitu ya. Oke. Lanjut ya, saya lanjutkan tadi masih di PPh 22. Nah, tadi ya yang dikecualikan, jadi PPh 22 ini sampai dengan 2 juta, kalau belum mencapai nilai 2 juta ke atas, atau di atas 2 juta, tidak dikenakan tentunya. Ini tentunya setelah dikeluarkan PPN-nya ya, artinya bisa saja nilai kwitansi itu kan di atas nilai 2 juta. Tapi kalau kemudian dikurangi PPN, bisa jadi kan nanti jadi di bawah 2 juta. Gitu. Misalnya 2 juta 100. Nah, PPN kan di situ ada 11% ya, mengandung 11%. Kalau dibagi atau 1,1-nya itu berapa itu jadinya? 1,11 ya. Kan kurang dari 2 juta itu. Kalau misalnya nilainya 2.100.000, maka dia nggak kena kan. Kemudian transaksi yang nggak kena dikecualikan bendahara nggak wajib pungut, nggak wajib store, itu pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Ini ya. Ini saya kira perlu digarisbawahi. Kalau Bapak Ibu membayar dengan kartu kredit pemerintah, itu bukan menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk memungut PPh. Kemudian, ini yang dikecualikan, pembelian BBM, bahan bakar gas, BBG, pelumas, benda pos. Ini karena tentunya ini pembelian yang melalui Pertamina ya. Kemudian pemakaian air dan listrik. Air pun air PDAM mestinya, seperti itu. Ini kan asumsinya PDAM nanti yang berkewajiban untuk mengenakan pajak atau store pajaknya. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Nah ini kalau Bapak Ibu dari sekolah misalnya
ada MTS misalnya, atau dari madrasah aliyah, atau apapun yang bersumber dari BOS intinya, atau bantuan operasional ini penyelenggaraan PAUD atau BOP pendidikan lainnya, ini nggak kena, ini dikecualikan dari PPA pasal 22. Nah, kemudian yang dikecualikan dari masih pengecualiannya, pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras. Pembayaran kepada rekan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan. Surat keterangan terkait dengan nilai peredaran bruto ya, biasanya. Ini dari kantor pajak. Jadi kalau rekanan biasanya peredaran brutonya kurang dari 4,5 miliar dalam 1 tahun, itu kan ada yang mendapat keringanan surat keterangan ini ya. Kalau tidak punya surat keterangan ya berarti dia dipotong. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan pemerintah yang menyerahkan surat keterangan bebas. Nah ini tadi kalau dia punya surat keterangan bebas, ini biasanya terkait dengan nilai peredaran brutonya. Jadi ada keringanan. Kemudian pembayaran dengan mekanisme UP atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Jadi kalau misalnya beli lewat apa sekarang istilahnya, lewat di bela pengadaan atau di JP ya, atau di sistemnya pemerintah daerah mungkin punya ya, ini mestinya enggak dipungut karena penyedia jasa layanan tadi ya, marketplace istilahnya ya, itu mungkin dia udah memungut sendiri. Nah, pemungutan BPH pasal 22 wajib disetor ke instansi pemerintah, ke kas negara atas nama rekanan pemerintah. Ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, mau tanya ini, Pak. Jika pembelian barang yang bersumber dari hibah atau bantuan keagamaan itu potong pajak dua-dua enggak ya, Pak? Hibah atau? Bantuan keagamaan. Bantuan keagamaan. Masuk kriteria tadi nggak, Bu? Bantuan sosial tadi ya? Masuk ya, Pak ya. Berarti nggak potong pajak ya, Pak? Iya. Bantuan keagamaan ya. Sebentar. Iya. Ini ada bantuan dana BOS, bantuan operasional. Itu pakai bantuan berupa apa, Bu, biasanya? Contohnya kita dari Kementerian Agama, Pak. Kita kan biasa kasih kayak bantuan keagamaan ke gereja-gereja atau rumah ibadah gitu. Iya. Nah, jika nanti penerima bantuan ini melakukan pemberian barang, itu mereka kenakan pajak PPh 22 atau tidak, Pak? Oh, enggak itu. Kalau itu enggak. Nanti yang rekanannya yang punya kewajiban itu, yang ini kalau dia terima, ini kan mestinya seperti itu. Kalau kita sebagai pemberi bantuan kan, Pak, memang tidak potong pajak. Tapi mereka yang penerima ini potong atau enggak, Pak? Oh, enggak lah, enggak. Dibebaskan pajak ya, Pak ya? Iya. Bukan dibebaskan pajak ya, yang punya kewajiban untuk setor atau untuk melaporkan itu ya rekanannya gitu kan. Kalau rekanan dia terima duit dari siapa aja kan nanti ujung-ujungnya dia akan ditanya ya. Nanti akan terakumulasi di perputaran aset, omsetnya berapa kan gitu. Oh gitu Pak ya. Berarti yang penerima bantuan ini tidak potong. Siap Bapak. Makasih Bapak. Oke. Oke, silakan. Ya. Kita kemarin ada kasus seperti memberi bantuan ke FKUB, Pak. Lembaga FKUB. Itu kena pajak atau tidak, Pak? Lembaga apa itu, Pak? Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB.
kita kasih bantuan itu kena pajak atau tidak, Pak? Karena bantuan itu mereka buat untuk melakukan kegiatan gitu, Pak. Misalnya berupa kegiatan ya, pembelian atau apa gitu. Iya, mereka melakukan semacam kegiatan. Kalau bantuan-bantuan ke lembaga keagamaan seperti itu kan biasanya nggak kena pajak, Nggak kena ya, Pak ya. Walaupun, nah nanti terlepas misalnya dia belanja, otomatis yang rekanannya sendirilah dia yang punya tentunya sesuai ketentuannya. Artinya peredaran omsetnya berapa itu kan nanti dia yang melaporkan, punya kewajiban melaporkan. Kalau dia sebagai pemilik NPWP mestinya kan begitu. Begitu Pak ininya. Di lembaga termasuk tadi bos segala macam itu kan nggak kena ya. Iya Pak, artinya ketika kita kasih bantuan itu, kemudian bantuan itu mereka buat untuk melakukan kegiatan gitu Pak. Iya. Jadi ada honor-honor yang mereka bayarkan. Itu kita yang urus atau mereka? Ya kalau artinya kan begitu udah yang urus ya yang itu yang menggunakan dana bos itu gitu kan. Dana bos sendiri kan udah nggak dipungut ini ya kan, tadi dikecualikan tadi di butirnya itu kan seperti itu. Jadi ya sudah selesai. Nanti tinggal kalau misalnya dia belanja di mana itu urusannya dia dengan rekanan ya. Ininya. Artinya maksudnya rekanannya itu mestinya yang punya kewajiban sendiri. Kalau belanjanya juga kemana-mana dia nggak dalam satu rekanan juga kan begitu. Itu. Jadi poinnya dana bantuan itu ya nggak lagi kena potong pajak konsepnya. Jangan kemudian misalnya penerima bosnya ditanya bukti-bukti transaksinya misalnya. Dalam pengertian misalnya beli apa kemudian harus melampirkan pajaknya. Ya sama aja jadinya kan gitu. Jadi tidak perlu. Seperti itu. Jadi tidak dipotong pajak ya? Tidak. Jadi kewajiban Bapak kan selesai ketika bayar bos ya. Udah, misalnya bayar bos, ya sudah. Kan dari situ itu tak penggunaannya kan tanggung jawabnya mereka. Izin Pak menambahkan ini dari Pak Marihut. Ya. Di Satker kami beberapa tahun yang lalu pernah pemeriksaan terkait itu Bapak yang bantuan itu. Bantuan keagamaan. Nah, penerima bantuan ini melaksanakan kegiatan, menyelenggarakan berupa kegiatan begitu. Nah, mereka kan ada dalam penyelenggaraan kegiatan ini, mereka ada menyewa gedung. Nah, karena mereka tidak memotong pajak, pada saat pemeriksaan ini kami dapat temuan tidak menyetorkan pajak, kurang setor, kurang pungut. Diperiksa ketika Mohon bagaimana Pak? Oh, sebentar. Kita coba lihat tadi ya di. Coba lihat pembayaran FKB kena potong langsung kan tidak? Ini. Jangan-jangan ada LS. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bos, bantuan operasional, penyelenggaraan PAUD atau BOP pendidikan lainnya. Ini masuk ke kriteria ini enggak? Kalau di ini ada sih Bapak, di PPh final itu ada dia pengecualian objek pajak itu yang menyebutkan poin-poinnya tadi. Ya, bantuan keagamaan, hibah, dan bantuan sosial. Ada kan ya? Iya, ada. Ya, mestinya selesai kan? Nggak ada masalah toh? Iya, tapi pada saat pemeriksaan kami pernah ada temuan Bapak. Karena tidak ada bukti potong pajak Bapak. Ya tinggal disampaikan itu tadi. Itu kan ketentuannya kan gitu. Berarti kami pakai dasar aturan perpajakan yang mana ya Bapak untuk menguatkan argumen kami tentang ini? Ya dasar yang Ibu tadi baca itu kan begitu. Yang pengecualian itu ya Bapak? Iya, pengecualian.
Izin Bapak, apakah ini pajak ada sangkut pautnya tentang akun-akun 52, 57 begitu? Kalau pajak secara umum itu kan nggak ke kriteria itu kan. Pajak ini berlaku untuk baik yang didanai oleh APBN maupun bukan.